Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eredeluizar dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Kali ini saya akan memaparkan tugas UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, kita akan langsung melihat ke dalam tugasnya. Baik, di sini kita disuruh memilih untuk dari dua tugas tersebut, ada untuk mencari contoh program atau untuk mencari jurnal internasional. Nah, di sini saya memilih untuk mencari jurnal internasional sebagai bahan saya untuk membahas isi dalam jurnal tersebut. Nanti yang kita bahas itu ada mengenai ringkasan permasalahan, kemudian ada teknik dan algoritmanya, kemudian hasil yang diperoleh dan keterbatasan atau keunggulan dari pendekatan tersebut. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan tugas tersebut. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan sebagai bahan saya untuk UAS, yaitu berjudul Face Identification Based on Canary's Neighbor. Nah, di sini ada penulisnya. Baik, selanjutnya. Nah, ringkasan dari permasalahan isi dari jurnal tersebut yaitu adalah identifikasi wajah itu telah banyak diterapkan kali ini. Nah, setiap keamanan pada gadget, keamanan seperti smart home dan lain-lainnya. Nah, wajah itu mendominasi sebagai biometrik yang paling meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Nah, wajah itu digunakan untuk identifikasi biometrik yang dianggap berhasil di antara beberapa jenis biometrik lainnya, dan hasilnya pun akurat. Serta pengenalan wajah itu menggunakan fitur wajah manusia untuk bertujuan untuk keamanan. Nah, kemudian untuk teknik-teknik dan algoritmanya, teknik yang digunakan, metode yang digunakan yaitu klasifikasi Canary's Neighbor, yang dimana algoritma Canary's Neighbor ini menggunakan klasifikasi lingkungan sebagai nilai prediktif dari nilai instan yang baik. Dan Canary's Neighbor ini mencakup grup pembelajaran berbasis instan, yang dimana makalah ini mengidentifikasi wajah menggunakan metode PCA atau Principal Component Analysis, atau biasa dalam mesinnya tersebut ekstraksi Eigenface. Nah, untuk algoritma dari pendekatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Pertama ada image acquisition, kemudian nanti ada masuk ke face input image, yang dimana kita memasukkan gambar wajah, kemudian nanti gambar wajah tersebut akan di-convert ke dalam bentuk grayscale atau dalam warna abu-abu, kemudian nanti akan di-ROI, akan dibentuk, dipetakan, sehingga akan menghasilkan image segmentation, yang dimana nanti gambar tersebut akan dibentuk dalam array, kemudian akan dilakukan pendekatan PCA dan akan masuk ke dalam KNN classification, kemudian akan disimpan dalam database classification-nya. Nah, setelah data disimpan dalam database classification, selanjutnya akan dilakukan dalam algoritma pengujian. Nah, tahap pengujian itu melibatkan database fitur yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian hasilnya akan sebagai berikut. Nah, dari pertama kita masuk ke image acquisition, kemudian ada face image input, kemudian nanti gambarnya diubah ke dalam grayscale, kemudian dipetakan dan akan menghasilkan image segmentation, yang dimana nanti akan dilakukan pendekatan PCA, kemudian nanti ada kita mencoba untuk memanggil modelnya yang sebelumnya kita sudah simpan di dalam database, kemudian nanti akan dicoba untuk dikenali. Nah, setelah dikenali nanti akan dikeluarkan hasil dari output tersebut. Nah, hasil yang diperoleh. Nah,
Nah, penelitian ini ada 30 orang wajah, 30 orang wajah. Kemudian masing-masing orang itu memiliki 3 gambar yang digunakan untuk sebagai data latih, dan ada 2 gambar yang digunakan untuk data uji. Nah, berikut adalah tampilan dari percobaan pertama yang menggunakan K sama dengan 1. Nah, dari K sama dengan 1 ini menghasilkan tingkat akurasi yang cukup baik, yaitu 0,81 atau biasa kita bisa bilang 81%. Hasil ini cukup baik, tetapi saat digunakan untuk tes kedua menggunakan K sama dengan 2, hasil yang diperoleh cukup jauh menurun, yaitu sekitar 0,53 atau bisa dibilang 53%, turun jauh dari hasil sebelumnya yaitu 81. Kemudian saat dilakukan percobaan 3 menggunakan K sama dengan 3, hasilnya juga menurun, cuma tidak terlalu jauh, menjadi 0,47. Nah, dari pendekatan yang dilakukan, setiap K yang berubah akan menghasilkan tingkat akurasi yang berbeda. Baik, selanjutnya kita ke keterbatasan dan keunggulannya. Nah, berdasarkan dari percobaan dengan perubahan parameter K, diperoleh hasil yang berbeda untuk setiap parameter. Nah, pengujian K1 mendapatkan akurasi 81%, dan pengujian K2 itu mendapatkan hasil 53%, sedangkan untuk K3 mendapatkan hasil 47%. Nah, dari uji coba itu dapat disimpulkan bahwa nilai K itu mempengaruhi tingkat akurasi sistem. Nah, nilai parameter K, akurasi dan akurasi berbanding terbalik, yaitu semakin besar dari nilai K, semakin besar nilai K-nya, maka akurasinya akan makin kecil. Nah, kemudian saya membaca dari jurnal-jurnal lainnya, hasilnya itu sangat berbeda, yang dimana ada hal lain lagi yang mempengaruhi akurasinya selain dari K-nya ini, yaitu adalah kualitas dan ukuran dari gambar tersebut. Jadi semisal kualitas dan ukuran gambar tersebut semakin bagus atau semakin besar, maka nilai akurasinya juga bisa semakin besar juga atau semakin bagus. Nah, dari situ saya menarik kesimpulan bahwa nilai K itu sangat mempengaruhi tingkat akurasi dari metode Kanner-Schreiber tersebut. Tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat akurasinya, yaitu ukuran dan kualitas dari gambar tersebut atau kualitas gambar wajah orang tersebut. Jadi jika gambar semakin bagus, maka nilai akurasinya pun bisa meningkat. Baik, selanjutnya kita ke keterbatasan atau keunggulan. Nah, kita ke keunggulan. Kanner-Schreiber ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian dia itu tangguh terhadap data training sampel yang noisy, dan efektif apabila data training yang kita gunakan itu sangat besar sampelnya dan memiliki konsistensi yang kuat. Kemudian tetapi memiliki keterbatasan, yaitu perlunya menentukan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Kemudian Kanner-Schreiber itu sangat sensitif terhadap data pencilan dan rentan terhadap variabel yang non-informatif. Nah, berikut adalah referensi jurnal yang saya gunakan. Yang pertama ada Face Identification Based On, itu sebagai jurnal utama saya untuk yang saya bahas. Kemudian untuk pembandingnya, yaitu di sini adalah Kanner-Schreiber for classification of tomato maturity level based on hue, saturation, and pale color.
Ya, mungkin itu saja dari pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.